Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Otonomi Pendidikan. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sebagai moderator dan pembicara pertama yaitu Melani Setiaputri Amir. Pembicara kedua, Lestari Melinda. Pembicara ketiga, Misbahul Hayati. Dan pembicara terakhir yaitu Afifah. Sakila Afifah. Latar belakang. Istilah otonomi telah menjadi wacana, seakan-akan orang tidak jemu membicarakannya. Demikian halnya dengan otonomi pendidikan. Istilah ini populer sejalan dengan runtuhnya Orde Baru dan tuntunan beberapa provinsi untuk merdeka. Pendidikan merupakan faktor penting bagi umat manusia, karena pendidikan selalu menjadi tumpunan dan harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat. Pendidikan merupakan alat untuk memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat, dan menyiapkan generasi yang mampu berbuat banyak lagi kepentingan umat manusia di muka bumi ini. Lahirnya pendidikan karena adanya masyarakat. Jadi pendidikan pada mulanya berfungsi sebagai sarana mensosialisasikan nilai dan tradisi yang dianut oleh masyarakat, sehingga wajar ketika keduanya saling mempunyai keterkaitan. Pembicara kedua yaitu Lestari Melinda. Penyelenggaraan otonomi pendidikan yang menegaskan tentang pergeseran paradigma pendidikan nasional dari education for all, pendidikan untuk semua, menjadi education from all, by all, and for all, pendidikan dari semua, oleh semua, dan untuk semua. Dari Sirozi 2005. Dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah sebagai pemilik otoritas tertinggi daerah memiliki kewenangan dalam hal pengaturan, pengurusan, pembinaan, serta pengawasan. Karenanya, komitmen dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan adalah suatu hal yang sangat diperlukan. Pemerintah daerah diharapkan menciptakan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan di daerah masing-masing. Pemerintah daerah mengetahui dan mengerti apa yang seharusnya dapat dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya. Kemudian ada rencana strategis di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu perluasan dan perataan akses pendidikan. Yang kedua, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. Ketiga, penguatan kelola dan akuntabilitas dan citra publik pendidikan. Dukungan pemerintah juga penting dalam alokasi anggaran pendidikan yang diberikan. Dana yang diberikan merupakan suatu bentuk motivasi yang tinggi agar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan diperlukan suatu manajemen pendidikan yang baik. Pelaksanaan manajemen pendidikan saat ini terlihat di Indonesia masih jauh dari kata menggembirakan. Manajemen pendidikan yang dilaksanakan saat ini sangat menunjukkan beberapa kelemahan yang signifikan dan perlu diperbaiki. Konsep manajemen pendidikan masih belum dilaksanakan secara maksimal. Ini ditandai oleh masih ditemukannya di lapangan minimnya pelayanan yang diberikan pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan manajemen pendidikan. Hal ini dimungkinkan oleh masih adanya beberapa pendidik maupun tenaga kependidikan yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap konsep manajemen pendidikan tersebut. Dalam hal pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan terlihat juga belum dilaksanakan dengan baik. Ini ditandai dengan masih belum optimalnya pelayanan pendidikan
yang dilaksanakan oleh sekolah, minimnya pelayanan yang diberikan sekolah. Selanjutnya pembicara ketiga, Misbahul Hayati. Penyelenggaraan otonomi daerah dalam hal desentralisasi pengelolaan pendidikan ini menghendaki pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih baik, dan pembangunan daerah juga dapat lebih terarah dengan semakin baiknya sumber daya daerah yang ada. Semua itu tentu saja tidak terlepas dari kontribusi sektor pendidikan. Diperlukan pengelolaan pendidikan yang baik dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Terdapat beberapa kelemahan yang signifikan dalam pengelolaan pendidik di Indonesia, dan karena itu perlu terus disempurnakan. Manajemen berbasis sekolah atau MBS sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi pendidikan terlihat belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Ini ditandai dengan belum optimalnya pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah. Mengingat hal demikian, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kebutuhan yang mendesak dan perlu segera dilaksanakan. Oleh karena itu, otonomi daerah merupakan kewenangan dari daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi atau keinginan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, otonomi daerah tidak saja memaparkan mengenai hak-hak daerah, akan tetapi juga memunculkan berbagai kewajiban bagi pemerintah daerah seperti yang terdapat pada pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14, salah satunya yang mengatur tentang penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten atau kota dilimpahkan ke Dinas Pendidikan di masing-masing kota atau kabupaten, sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 Peraturan Perundang-undangan Nomor 38 Tahun 2007 urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian. Dengan adanya pembagian urusan yang jelas di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan bisa membuat program kerja sebagai acuan kerja instansinya sehingga bisa dilihat dengan program kerja yang telah disusun dan dilaksanakan tersebut. Desentralisasi pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya pembicara keempat yaitu Sakila Afif. Kesimpulannya, pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Dengan demikian, manusia dapat mencapai kemajuan di berbagai bidang yang pada akhirnya dapat menempatkan seseorang pada derajat yang lebih baik. Perlu diakui bahwa tidak semua manusia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkannya. Oleh karena itu, pendidikan menjadi satu kebutuhan yang cukup penting dalam mengalami perubahan dan kemajuan di zaman modern ini. Pendidikan merupakan proses belajar yang tidak akan pernah berhenti sejak seseorang lahir di dunia ini hingga akhir hayatnya, atau long life education. Biasanya menggunakan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Selain itu juga menggunakan metode yang membuat siswa rajin belajar, yaitu pertanyaan yang bervariasi baik dari siswa maupun dari guru. Interaksi siswa dengan guru maupun siswa terlihat cukup baik, karena dalam pembelajaran guru bisa memberikan arahan atau bimbingan. Tolak ukur keberhasilan dalam pembelajaran sosiologi tidak didasarkan pada nilai akademik saja, melainkan lebih dikhususkan pada dua hal, yaitu kecakapan sosial dan kecakapan personal siswa. Artinya, diharapkan siswa mampu menumbuhkan kemandirian untuk diri sendiri, mampu berkomunikasi dengan empati, mampu memecahkan masalah yang nantinya akan memiliki etos kerja.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi